Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal yang saya buat mengenai permintaan uang. Nah, latar belakang saya memilih tema permintaan uang karena kita tahu kan bahwa uang sendiri merupakan alat kegiatan ekonomi untuk memperlancar kegiatan ekonomi di suatu negara. Nah, karena saking pentingnya ini dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, orang itu berlomba untuk memegang uang. Nah, keinginan untuk memegang uang inilah yang kemudian disebut dengan permintaan uang. Nah, permintaan uang ini sendiri dalam perekonomian suatu negara itu sangat penting sebagai dasar pembentukan dan transmisi kebijakan moneter. Nah, pentingnya peranan stabilitas permintaan uang inilah saya memilih jurnal dengan tema permintaan uang. Nah, lebih jauh lagi saya juga ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Nah, langsung kepada jurnal yang pertama dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang di Indonesia periode 2001 sampai 2015 dengan pendekatan HM atau Error Correction Model, ditulis oleh Saparudin Mokhtar, Diki Iranto, Rohan Rasmala, Iketut R. Sudiardita, dan Helita. Nah, penelitian ini menganalisis hubungan antara variabel inflasi, suku bunga, dan PDB terhadap permintaan uang dengan menggunakan HM. Nah, HM sendiri atau Error Correction Model sendiri ini merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara variabel terikat dan variabel bebas. Nah, di sini variabel bebasnya kan inflasi, suku bunga, dan PDB, sementara variabel terikatnya yaitu permintaan uang. Nah, di sini saya buatkan tabel mengenai data-data yang ada dalam penelitian supaya lebih mudah dibaca. Nah, pertama, untuk hasil estimasi jangka pendeknya, variabel inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap permintaan uang dengan koefisien ECT 0,2504. Artinya, setiap perubahan inflasi sebesar 1%, maka permintaan uang itu akan berubah sebesar 0,2504%. Nah, kenapa inflasi ini berpengaruh secara positif dan signifikan? Nah, karena emang kebutuhan masyarakat akan uang akan naik dengan adanya perubahan harga-harga atau kenaikan harga-harga akibat inflasi. Kemudian suku bunga pengaruhnya negatif tapi tidak signifikan. Koefisien ECT-nya 1,9037. Jadi cara bacanya seperti tadi ya. Berarti peningkatan 1% dari suku bunga atau penurunan, maka perubahan permintaan uang juga akan berubah sebesar 1,9%. Nah, ini karena mengapa suku bunga itu berpengaruhnya negatif dan tidak signifikan. Ini bisa terjadi karena memang disebabkan masih adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Nah, kemudian PDB itu pengaruhnya dalam jangka pendek positif tidak signifikan dengan koefisien ECT 0,4285. Nah, ini karena tidak signifikan itu karena periode hitungnya masih sedikit sehingga bisa dikatakan belum akurat. Kemudian untuk hasil estimasi jangka panjangnya adalah untuk variabel inflasi itu pengaruhnya tetap positif signifikan dengan koefisien ECT 0,3276. Seperti yang tadi ya, jadi sifat inflasi itu kenapa bisa signifikan terus gitu karena memang pengaruhnya yang langsung dirasakan oleh masyarakat gitu. Ini sesuai dengan motif transaksi, artinya jika inflasi naik maka harga-harga naik dan kebutuhan masyarakat akan uang naik, jadi permintaan uang untuk transaksi juga naik. Kemudian suku bunga dalam jangka panjang itu pengaruhnya negatif signifikan dengan koefisien 2,8632. Nah, ini sesuai dengan teori motif spekulasi di mana suku bunga ini kan sangat mempengaruhi minat masyarakat untuk melakukan menabung di bank ataupun untuk membeli saham, obligasi, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk PDB jangka panjang ini baru berpengaruh signifikan dan positif dengan koefisien ECT 1,4285. Nah, ini sesuai dengan motif uang untuk berjaga-jaga. Artinya semakin banyak pendapatan seseorang, maka uang untuk berjaga-jaganya pun semakin banyak. Nah, dari semua itu didapat nilai R atau koefisien determinasi pada penelitian ini sebesar 0,9732. Artinya bahwa permintaan uang itu dipengaruhi oleh variabel-variabel yang diteliti yaitu inflasi, suku bunga, dan PDB sebesar 97,3%. Nah, sedangkan sisanya yaitu 2,7% itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar variabel yang diteliti di sini. Nah, selanjutnya, jurnal yang kedua berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Uang di Jepang. Ini merupakan jurnal yang ditulis oleh Nur Hidayu Rosli, Nursiah Kadir, Sabrina Yan, dan Rashikin Abdullah Fahmi. Nah, di sini
ini akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang di Jepang. Nah, faktor-faktor ini yaitu ada 5 ya. Pertama, indeks harga konsumen atau IHK yang merupakan proksi dari inflasi, kemudian ada IP atau indeks produksi industri, kemudian suku bunga obligasi atau bond, kemudian krisis ekonomi global dan bencana alam atau natural disaster. Nah, digunakannya faktor tersebut itu karena merupakan variabel-variabel yang memang cukup efektif dalam menjelaskan permintaan uang di Jepang. Nah, dimasukkannya variabel GEC atau Global Economic Crisis dan bencana alam itu disesuaikan dengan sejarah dan potensi Jepang akan hal tersebut. Nah, kita tahu kan bahwa Jepang itu 2 kali mengalami krisis keuangan. Pertama di tahun 1990 dan kedua di tahun 2012. Begitupun dengan bencana alam. Kenapa dimasukkan? Karena kita tahu kan Jepang itu merupakan daerah yang sangat berpotensi gempa. Nah, kita tahu tahun 2011 itu terjadi gempa yang sangat parah dalam sejarah Jepang yang kemudian ini akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Nah, kenapalah variabel GEC dan juga bencana alam ini dimasukkan ke dalam variabel yang mempengaruhi permintaan uang. Nah, kemudian di sini saya juga sajikan dalam tabel hasil analis korelasinya adalah sebagai berikut. Nah, untuk variabel IHK itu terhadap permintaan uang berpengaruh positif signifikan dengan koefisien ECT 0,9548. Nah, artinya dalam perubahan IHK sebesar 1%, maka permintaan uang akan berubah sebesar 0,9548%. Begitupun dengan IP, pengaruhnya negatif signifikan dengan koefisien ECT 0,7385, kemudian bond pengaruhnya negatif tidak signifikan dengan koefisien ECT 0,1182, kemudian GEC positif tidak signifikan dengan koefisien ECT 0,1992, dan bencana alam positif moderat atau bisa dikatakan signifikan dengan koefisien ECT 0,6446. Nah, dari hasil penelitian ini kita tahu bahwa yang paling berpengaruh terhadap permintaan uang itu yang paling kuat adalah IHK dan IP, kemudian yang rendahnya yang paling lemah itu adalah suku bunga obligasi dan juga GEC. Sementara naturalisasi bisa dikatakan sedang atau moderat. Nah, dalam penelitian ini juga terdapat hubungan dua arah antara indeks harga konsumen dan permintaan uang. Sementara hubungan satu arah antara IP dan suku bunga obligasi terhadap permintaan uang. Nah, dari semua ini kita dapat data bahwa nilai RS Quark yang diperoleh adalah sebesar 96,15%. Nah, artinya seperti tadi ya, permintaan uang di Jepang sekitar 96,15% itu dipengaruhi oleh variabel-variabel yang kita teliti di sini. Sementara sisanya 3,85% itu dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel-variabel lain. Kemudian di jurnal yang ketiga yang berjudul Some Empirical Evidence on Demand for Money in Pacific Island Countries. Ini ditulis oleh Rapsing dan Satan Kumar. Di sini penelitian ini menjelaskan mengenai bukti empiris fungsi-fungsi permintaan uang sempit ya di PIC atau Pacific Island Countries, negara-negara kepulauan Pasifik. Nah, kita berangkat dari teori Poole tahun 1970 bahwa pembuat kebijakan harus menargetkan tingkat bunga jika kurva LM tidak stabil dan tingkat jumlah uang yang beredar jika kurva IS tidak stabil. Nah, namun ketidakstabilan di LM ini lebih banyak disebabkan oleh ketidakstabilan fungsi permintaan uang. Nah, oleh karena itu penting untuk menguji stabilitas permintaan uang. Kemudian pada tahun 1980 itu terjadi liberalisasi dan reformasi keuangan. Nah, negara maju itu banyak yang menargetkan kebijakannya berubah dari tadinya jumlah uang yang beredar menjadi ke suku bunga ketika permintaan uang mereka tidak stabil. Nah, namun banyak negara berkembang yang juga mulai menargetkan suku bunga atau ikut-ikutan dengan negara maju meskipun tidak ada bukti signifikan bahwa fungsi permintaan uang mereka itu sedang tidak stabil. Nah, karena itu banyaknya penelitian-penelitian yang kemudian menganalisis kembali fungsi permintaan uang di negara maju dan berkembang. Nah, dalam penelitian ini sendiri itu menganalisis mengenai fungsi permintaan uang untuk PIC yang dipilih dan mengevaluasi stabilitasnya. Nah, karena keterbatasan data, jadi PIC di sini yang diteliti hanya 5, yaitu Fiji, Vanuatu, Samoa, Solomon, dan Papua Nugini. Nah, hasil penelitian yang didapat dari penelitian ini saya gambarkan dalam bentuk tabel ya. Dua elastisitas penting yang diteliti yaitu elastisitas pendapatan dan juga suku bunga jangka panjang. Nah, di sini pertama mengenai elastisitas pendapatan, yaitu
Elastisitas di negara Fiji sebesar 1,034, Vanuatu 0,957, Samoa 1,049, Solomon 0,983, dan Papua Nugini sebesar 1,403. Nah, dari sini kita tahu bahwa semuanya itu stabil ya, dengan elastisitas pendapatan yang hampir semuanya itu satu ya, mendekati satu, kecuali untuk Papua Nugini yang memang lebih dari satu, yaitu 1,4. Ini bisa dikarenakan karena memang banyaknya korupsi, pembiayaan perang, dan juga stabilitas politik yang terjadi di sana. Nah, kemudian untuk suku bunga jangka panjang ini semuanya relatif stabil ya, hampir sama, tidak berbeda jauh. Untuk di PJ itu sebesar 20,21, Vanuatu 20,31, Samoa 20,22, Solomon 20,18, dan Papua Nugini sebesar 20,36. Nah, hasil penelitian ini menyatakan bahwa permintaan M1 atau permintaan uang sempit di semua PIC yang diteliti itu hampir semuanya rata-rata stabil, sehingga kebijakan yang tepat untuk bank sentral mereka yaitu kebijakan penargetan JUB atau jumlah uang beredar. Nah, fungsi permintaan uang yang stabil di semua PIC ini menandakan bahwa reformasi sektor keuangan juga kebijakan liberalisasi yang dilaksanakan tadi pertengahan tahun 1980-an itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan uang. Nah, kesimpulannya untuk jurnal pertama dan jurnal kedua tadi kita membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintahan uang di Indonesia dan juga di Jepang. Nah, di Indonesia itu yang mempengaruhi paling besarnya itu adalah inflasi, suku bunga, dan juga PDB sebesar 97,35%. Nah, sedangkan di Jepang itu ada variabel-variabel seperti HK, IP, suku bunga obligasi, krisis ekonomi, dan juga bencana alam dengan pengaruh sebesar 96,15%. Kemudian jurnal ketiga itu mengenai fungsi permintaan uang di negara-negara kepulauan Asia Pasifik dengan elastisitas pendapatan itu hampir kesemuanya sekitar 1, kecuali untuk Papua Nugini itu sekitar 1,4. Nah, elastisitas tingkat bunga negatif dan sedikit berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Nah, mungkin tanggapan dari ketiga jurnal ini, semua jurnal di sini dianalisis dengan menyajikan berbagai topik yang menarik. Pembahasan juga disajikan dengan sangat jelas dengan berbagai model uji statistik terhadap data-data yang diperoleh, sehingga akan meningkatkan kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, akan tetapi tidak semua model uji statistik yang digunakan dalam jurnal-jurnal tersebut itu dapat dipahami oleh pembaca, sehingga ada mungkin sebagian pembaca hanya akan tahu hasilnya tanpa tahu prosedur uji model-model statistik jika tidak disertai dengan keterangan yang memadai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.